Halo sahabat Islami, kali ini kita akan menjelajahi salah satu perayaan yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita menggali lebih dalam tentang asal-usul, hukum, serta tradisi-tradisi menarik yang terkait dengan peringatan kelahiran Nabi besar kita di berbagai negara. Tonton terus video ini sampai akhir, karena kami akan membawa Anda dalam perjalanan inspirasi melalui perayaan ini. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu Maulid Nabi Muhammad. Maulid adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kelahiran. Jadi, Maulid Nabi adalah perayaan yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai nabi terakhir dalam Islam. Ini adalah salah satu perayaan penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad dalam penanggalan Masehi. Dari berbagai sumber informasi, menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, atau tahun 570 Masehi. Namun tanggal ini tidak tetap dalam penanggalan Masehi, karena penanggalan Masehi adalah penanggalan yang berpatokan pada perputaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan penanggalan Hijriah adalah penanggalan yang berpatokan pada perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Perayaan Maulid Nabi memiliki akar yang kuat di Mesir pada masa dinasti Fatimiyah pada abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Dinasti Fatimiyah memprakarsai perayaan ini sebagai acara resmi dan besar-besaran. Dinasti Fatimiyah memulai tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad. Dari sini, perayaan ini menyebar ke berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Salah satu catatan tertua tentang perayaan ini adalah dari seorang sejarawan Muslim bernama Ibnu Jubair, pada abad ke-6 Hijriah atau sekitar abad ke-12 Masehi, yang mencatat tentang perayaan Maulid Nabi yang diadakan di Mesir. Asal-usul perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari sejarah Islam dan perkembangan budaya Muslim. Sumber informasi tentang asal-usul perayaan Maulid Nabi bersifat historis dan terdiri dari berbagai referensi dalam literatur Islam. Namun, penting diingat bahwa sejarah perayaan ini terkadang menjadi objek interpretasi dan kontroversi di kalangan ulama Islam. Merayakan Maulid Nabi di Indonesia adalah subjek yang dapat menimbulkan beragam pandangan di kalangan ulama dan cendekiawan Islam. Ini karena Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, dan pemahaman agama Islam yang beragam pula. Sebagian besar ulama dan masyarakat Muslim di Indonesia menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai kegiatan yang positif dan sah untuk dilakukan. Dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, menuliskan bahwa hukum memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah maupun para sahabat. Akan tetapi perbuatan tersebut bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai negara di seluruh dunia, umumnya sangat meriah dan penuh semangat. Setiap negara dan komunitas Muslim memiliki cara sendiri untuk merayakannya, dan tingkat kemeriahan bisa berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh bagaimana perayaan Maulid Nabi dirayakan di beberapa negara. Yang pertama, Mesir. Mesir, terutama di kota-kota besar seperti Kairo, merayakan Maulid Nabi dengan pawai yang spektakuler. Pawai tersebut biasanya diiringi oleh musik dan tari tradisional Mesir. Masjid-masjid dan tempat-tempat suci dihiasi dengan cahaya dan lampu hias. Selama perayaan ini, Mesir juga dikenal dengan hidangan khasnya, seperti halawa, atau manisan khas dan muluhyah, makanan dari jenis sayuran tertentu. Yang kedua, Maroko. Di Maroko, perayaan Maulid Nabi umumnya diselenggarakan dengan pawai, musik, dan tarian. Komunitas Muslim Maroko juga mengadakan majelis ilmu di masjid-masjid untuk membahas kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad. Masyarakat juga beramal dengan memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, Pakistan.
Di Pakistan, Maulid Nabi dirayakan dengan pawai khusus yang melibatkan anak-anak yang berpakaian seperti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Masjid-masjid dan rumah-rumah dihiasi dengan lampu hias, dan terdapat ceramah agama serta pembacaan sirah. Kemudian yang keempat adalah Indonesia. Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, merayakan Maulid Nabi dengan berbagai tradisi. Di berbagai daerah, terdapat pawai karnaval yang melibatkan ribuan peserta yang mengenakan kostum khas. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menjalankan tradisi keagamaan seperti membaca Al-Quran atau bertadarus, ceramah agama, dan berbagi makanan kepada yang membutuhkan. Yang kelima, Yordania. Di Yordania, perayaan Maulid Nabi seringkali disertai dengan pawai dan upacara-upacara resmi. Masjid Al-Husaini di Amman menjadi pusat perayaan dan sering dihias dengan pencahayaan yang spektakuler. Yang keenam, India. Di India, Maulid Nabi biasanya dirayakan dengan bersyalawat sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad, yang dilantunkan secara bersama-sama di masjid-masjid. Selain itu, ada juga pawai dan prosesi lainnya yang diiringi dengan musik tradisional. Dan yang ketujuh adalah Turki. Meskipun Turki telah merayakan Maulid Nabi selama berabad-abad, perayaan ini kembali mendapatkan popularitas baru-baru ini. Di Istanbul, misalnya, terdapat pawai dan konser musik yang menghormati Nabi Muhammad. Perlu diingat, bahwa tingkat kemeriahan perayaan Maulid Nabi dapat bervariasi di setiap negara dan komunitas muslim. Terlepas dari perbedaan tersebut, perayaan ini selalu menjadi momen yang penting bagi umat Islam, untuk mengenang dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad serta menguatkan iman mereka. Demikianlah beberapa fakta dan informasi menarik, seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian menyukai informasi ini, bantu channel ini untuk terus berkembang, dengan cara like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.